Halo semuanya, kembali lagi bersama Baba dan Sajel. Sajel, sapa semuanya yang nonton. Lihat Sajel pipinya nih, gemoy sekali ya. Karena Sajel susunya sangat kuat. Oke, seperti biasa malam ini kita bakal baca satu tema dari buku Latazan. Seperti biasa, kita bakal temani Sajel untuk menuju bobonya dengan bacaan dari buku ini. Mari kita baca sekarang. Temanya udah didapat nih. Temanya untuk malam ini adalah Allah akan menggantikan yang hilang dengan yang lebih baik. Sajil tenang ya. Sajil ini dorong-dorong terus nih. Tuh. Sajilnya dorong-dorong terus nih. Tenang. Allah akan menggantikan yang hilang dengan yang lebih baik. Ibnu Rajab pernah bercerita tentang seorang ahli ibadah yang sedang berada di Mekah. Dia kehabisan bekal dan kelaparan. Tubuhnya limbung. Ketika sedang berjalan di salah satu gang di kota Mekah, dia mendapatkan sebuah kalung yang sangat mahal harganya. Diambilnya kalung itu dan dimasukkannya ke dalam saku, lalu pergi ke Masjidil Haram. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengumumkan bahwa dirinya telah kehilangan kalung. Orang yang kehilangan kalung itu menjelaskan bagaimana bentuk kalung yang hilang itu. Ternyata semua keterangan yang dia sampaikan mengacu kepada kalung yang ditemukan orang tersebut. Saya berikan kalung itu kepadanya namun dengan syarat memberikan imbalan kepada saya. Kalung itu pun diambil ya dan pergi begitu saja tanpa ucapan terima kasih atau dengan memberikan 1 dirham, sepatah kata maupun dengan memberikan apa saja. Ya Allah, aku biarkan semua itu untukmu, maka gantilah untukku sesuatu yang lebih baik darinya, kata orang yang menemukan kalung itu. Kemudian dia pergi ke laut dan menumpang sebuah perahu. Setelah di laut, tiba-tiba angin bertiup kencang sekali dan perahu yang ditumpanginya itu pun karam. Akhirnya dia mengapung-apung di atas air dengan sebatang kayu yang dimainkan angin ke kiri dan ke kanan, hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau. Ia kemudian turun ke daratan. Di pulau itu dia mendapatkan sebuah masjid dan orang-orang yang sedang melakukan sholat. Dia pun kemudian ikut sholat bersama mereka. Di masjid itu ia menemukan lembaran-lembaran kertas yang setelah dibacanya ternyata ayat-ayat Al-Quran. Setelah seorang dari mereka berkata kepadanya, "Apakah Anda sedang membaca Al-Quran?" "Ya," jawab orang itu. Kemudian penduduk itu pun berkata, "Ajarilah anak-anak kami Al-Quran." Ia pun setuju untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dengan dibayar. Kemudian dia menuliskan tulisan Arab. Dan orang itu pun bertanya lagi, "Apakah Anda bisa mengajari anak-anak kami tulis menulis?" Jawabnya, "Ya." Maka dia pun mengajari anak-anak mereka dengan menerima bayaran. Orang-orang di pulau itu kemudian bercerita bahwa di tempat itu ada seorang perempuan yatim, anak dari seorang yang sangat baik. Kini orang tuanya meninggal dunia. "Apakah Anda mau menikahinya?" tanya orang itu kemudian. Dia menjawab, "Tidak apa-apa," dan dia pun akhirnya menikah dengan perempuan yatim tersebut. Ketika masuk ke kamarnya, di hari pertama dia melihat kalung yang pernah dia temukan itu melingkar di leher istrinya itu. Maka ia pun bertanya, "Bagaimana kisah tentang kalung ini?" Si istri itu pun kemudian bercerita. Dalam cerita itu disebutkan bahwa ayahnya suatu waktu pernah menghilangkannya di Mekah. Kata si ayah kepadanya, kalung ini ditemukan oleh seorang laki-laki yang kemudian diserahkan begitu saja kepadanya. Sepulang dari Mekah, si ayah selalu berdoa dalam sujudnya, semoga Allah mengaruniakan suami buat anak perempuannya seperti laki-laki yang menemukan kalung itu. Di akhir ceritanya, si suami menyerenggah, "Sayalah laki-laki itu. Sekarang kalung itu berada di sisi laki-laki itu dengan status halal. Dia telah meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pun menggantikannya dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik."
Udah dek, udah. Terus dedek kenapa seger sekali ini mata nih? Belum mau bobo? Iya, soalnya semalam bobonya panjang sekali ya. Bangun-bangun jam 12 siang saja tadi. Jam 12 terus melek sampai sore. Iya, sajalah belum mau bobo ya. Ini udah jam 11, ya udah setengah 12. Bobo ya. Mau dibacain satu lagi? Cukup. Nah, atau kita baca bukunya aja nih ya. Nih, baca ini ya. Kemarin kan jadi bobonya pas baca buku ini. Oke, kita belajar membaca dari para maha guru peradaban. Oke, oke kalau gitu. Baiklah teman-teman, untuk serial buku Lahtazan kita cukupkan. Ngantuk. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga selalu dalam kekuatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.